Halo semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Danis. Nah, hari ini kita akan mempelajari soal setting. Nah, kenapa sih setting? Iya, karena kan basic nih. Jadi setting itu hal yang bisa membantu kita mempergampang pengerjaan di Blender. Dan kalian bakal tahu apa aja yang bisa kalian ganti dan custom. Nah, mau tahu lebih lanjut? Yuk kita langsung pelajari. Nah, karena kita mau ngomongin setting nih, berarti kan kita mesti masuk ke settingnya. Nah, di Blender untuk masuk ke setting itu bisa melalui edit, lalu klik di preference. Nah, di sini ada banyak nih macam-macamnya, interface-nya, themes-nya, viewport. Nah, kita akan ngomongin pelan-pelan nih. Mungkin pertama kita bisa mulai dari interface. Oke. Nah, di sini kan ada display, resolution scale. Nah, ini tuh skala globalnya di Blender. Splash screen itu yang biasa kalau kita baru buka ada muncul seperti ini. Nah, ini tuh namanya splash screen kan gitu. Kita kembali ke setting. Di sini kalian bisa pilih translation, text rendering. Ini kalau kalian butuh untuk subtitle dan lain-lain kan gitu. Nah, selanjutnya ada themes. Nah, themes ini lebih ngomongin ke tampilannya Blender. Kalian bisa custom sebebas-bebas kalian. Dari warna, lokasi, ini tuh semua bisa kalian custom sebebas-bebas kalian. Nah, saya sendiri nggak pernah perlu untuk custom sih ya, karena saya sendiri udah enak dengan dasarnya yang dikasih oleh Blender. Tapi kalau kalian butuh, kalian bisa atur di sini. Drop sheet-nya kah, atau user interface totalnya, atau hanya salah satu bagiannya seperti graph editornya, warna-warnanya bisa kalian ganti, ukuran tulisan bisa kalian ganti, semua bisa kalian ganti di sini. Bebas untuk customisasi tampilan Blender kalian kalau di Blender. Nah, lalu ada viewport. Viewport ini ngomongin semua yang terlihat di panel view kita yang 3D. Nah, seperti objek info untuk info objeknya supaya terlihat. Lalu gizmo size, ukuran kalau kita kasih seperti panah untuk tarik ataupun putar, itu gizmonya bisa kita perbesar ukuran tersebut. Begitu juga dengan samples dan multi samples. Terus ada juga limit size, ini tuh untuk tekstur. Nah, ini gunanya untuk men-setting bagian viewport kita. Lalu ada lights. Nah, di sini tuh kalau kita mau install lampu-lampu khusus seperti IES, itu lampu yang kalau kita lihat pantulan dari dinding dan banyak macamnya. Begitu juga dengan HDRI bisa kita install dari sini. Nah, itu selanjutnya kita ada editing. Ini lebih membahas ke spesifikasi objek. Jadi kita membahas ke pengeditan objek tersebut. Nah, soal duplikat data, ini ketika kita menduplikat objek kita, apa saja yang terduplikat gitu. Apakah mesh-nya yaitu objek tersebut, terus materialnya, curve-nya, ini itu semua bisa kita ikut duplikat. Di annotation itu kenapa warna biru? Ini kalau kalian pilih annotation di tab di sini. Nah, itu ketika kalian gambar nanti hasilnya bakalan warna biru. Nah, warna itu bisa kalian ganti di sini dan ukurannya bisa kalian ganti di sini. Nah, selanjutnya ada animation. Nah, di animation ini kalian bisa ganti seperti keyframe-nya, auto keyframe, begitu juga dengan F-curve. Apa saja ini semua nanti mungkin akan lebih jelas ketika kita udah masuk ke bagian tutorial animasi. Bisa kalian cek di deskripsi, pasti udah ada kan gitu. Nah, lalu ada add-on. Nah, di sini semualah add-on kita. Nah, ada banyak macam add-on yang ada di Blender. Kalian bisa pilih, ini seperti plugin lah kita bilang, untuk membantu Blender. Nah, ini seperti pluginnya. Inilah gunanya semua. Mungkin kedepannya saya bakal ngeluarin video add-on yang penting untuk Blender. Jadi mungkin di situ bakal kita bahas mengenai apa saja gunanya masing-masing add-on kan gitu, atau add-on yang perlu kalian ketahui kan gitu. Nah, selanjutnya ada input. Nah, input ini lebih membahas soal cara kita memberitahuan Blender. Apakah melalui keyboard itu gimana? Kalau keyboard kalian gak ada numpadnya, untuk bisa tekan 1, 2, ataupun 3. Untuk ganti tampilan, kalian bisa emulate numpad kan gitu. Jadi numpad itu diemulasikan. Untuk ini biasa yang butuh orang-orang yang menggunakan laptop kan gitu, nggak semua laptop ada numpadnya. Nah, begitu juga dengan mouse. Kalau mouse kalian nggak ada tombol tengahnya, bisa kalian emulasikan. Inilah semua settingan yang ada untuk di input. Nah, double click speed ini itu seperti seberapa cepat sih terdata double click itu. Selanjutnya ada navigation. Nah, di navigation ini di zoom itu ada pilihan nih, zoom method. Nah, ini bukan zoom untuk video call ya.
Ini zoom untuk kalian nge-zoom kamera, mendekat atau menjauh. Itu melalui skill kah yang di zoom atau dolly. Kalau dolly kameranya yang bergerak kan gitu. Nah, ini dolly, scale ataupun continue ini bahasa-bahasa di set perekaman lah, kita bilang set shooting gitu. Dolly lah, pan lah, tilt lah. Nah, ini gunanya sih. Nah, kalian bisa ganti tipe zoom kalian bisa ganti tipe fly dan walk kalian bisa ganti tipe orbit kalian di sini. Lalu yang penting itu di key map. Di key map ini kalian bisa ganti shortcut. Jadi kalau ada shortcut yang menurut kalian payah kalian ingat, kalian bisa ganti di sini apapun shortcutnya itu. Bahkan untuk shortcut masuk ke edit mode dengan menggunakan tab pun bisa kalian ganti. Nah, shortcut untuk scaling gunakan S pun bisa kalian ganti. Tapi yang biasanya saya ganti itu shortcut untuk tampilan. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Ini yang biasanya saya ganti. Kenapa? Kan kita biasa menggunakan keyboard dengan tangan kiri dan mouse dengan tangan kanan. Kalau bolak-balik mau pindahin tangan kanan ke numpad, baru ke mouse lagi, ke numpad lagi untuk ganti layar rasanya lama. Nah, dan untungnya mouse saya ada tombol di samping nih. 2 tombol di samping yang bisa saya key map di Blender untuk menggantikan numpad. Jadi contoh di 3D view, nah saya bisa scroll ke bawah, saya bisa cari nih yang tulisannya numpad 1, berarti kan ini kan untuk tunjukin depan, numpad 1. Saya bisa ganti menjadi tombol samping mouse saya. Nah, button 5 di sini tulisannya. Lalu di numpad 3 saya klik, saya ganti ke tombol yang ada di mouse saya lagi, kan ada 2 tadi tombolnya. Nah, button 4. Lalu gimana kan cuma 2, sedangkan kita ada 7 kan untuk atas. Nah, ya bisa dengan cara pilih numpad 7, klik di numpad 7, lalu kontrol ditambah dengan salah satu tombol mouse saya. Nah, jadi kontrol button 5. Lalu yang biasa saya ganti itu numpad 5 nih. Nah, ini untuk penggantian antara perspektif dan ortho. Nah, jadi di sini biasa saya ganti satu lagi kontrol, button for mouse kan gitu. Jadi di sini hanya dengan 2 tombol mouse saya bisa buat untuk 4 pilihan. Nah, dengan gini saya gampang nih mau ganti view. Nah, depan bisa kalian lihat di bawah sini, kita udah nggak nampak lagi 1 ataupun 3 atau 7. Saya bisa ganti ke depan, ke samping, ke atas, perspektif ataupun ortho. Nah, semuanya dengan gampang melalui mouse tanpa harus menggerakkan tangan saya ke numpad kan gitu. Agak mempercepat saja. Nah, kalian bisa coba-coba nih main-main di sini. Dan ketika kalian lupa sama numpad yang udah kalian ganti atau kalian salah ganti, kalian tinggal klik di sini nih, save and load. Habis itu revert to save preference atau load factory preference. Nah, ini bakalan total balik, ngerestart lah semua settingan yang udah kalian atur. Bakalan direstart ulang semuanya. Jangan lupa juga ketika kalian udah ganti settingan kalian, apapun itu, kalian bisa save dan kalian harus save di sini. Save preference. Nah, oke, di key map itu masih ada lagi nih yang penting. Nah, di spacebar action. Di sini spacebar actionnya saya ganti ke search. Apa itu spacebar action? Itu ketika kalian menekan tombol spacebar di keyboard kalian. Nah, seperti kalau kalian menekan tombol spacebar itu sama dengan dia play. Berarti kalau kalian ada animation, dia bakal ngeplay animationnya. Tapi kan saya enggak nih, saya ganti ke search. Kenapa saya ganti ke search? Karena lebih gampang saya untuk tekan spacebar untuk nge-search dibanding dengan spacebar untuk play. Karena kadang ketekan spacebar untuk play kan gitu. Sedangkan untuk play di sini saya buat shift spacebar. Dan otomatisnya ketika kalian ganti spacebar ke search, maka play animasi shift spacebar. Nah, kalian bisa lihat di bawah sini jalan dia. Kenapa ini jalan dan apa ini? Itu bisa kalian pelajari di tutorial mengenai basic animasi. Nah, jadi nanti habis ini coba aja cek basic animasi. Linknya ada di bawah. Lalu ada select width. Nah, select width ini dulunya, kenapa ini menjadi setting? Karena dulunya Blender memilih itu bukan menggunakan klik kiri, tapi klik kanan. Aneh kan? Karena kalau kita biasa dimanapun, mau di desktop sekalipun, itu kita memilih dengan klik kiri. Sedangkan dulunya Blender tuh memilih dengan klik kanan. Jadi semenjak Blender menggantinya dengan klik kiri, supaya normal seperti semua aplikasi dan semua cara kita ngeklik, maka Blender terpaksa membuat pilihan ini. Karena ada orang yang sudah terbiasa dengan ngeklik kanan untuk memilih di Blender. Nah, ini sih gunanya. Tapi kalau standar yang kalian biasa pakai kiri dan rata-rata semua pakai kiri,
ya nggak ada masalah, nggak perlu kalian ganti, ini otomatisnya sudah kiri. Lalu kita masuk ke sistem. Nah, di sini sistem ada beberapa yang sudah saya ganti, itu ada di kuda. Nah, kalau pertama kalian buka di sistem, mungkin kalian akan melihat none atau kalian ada di OpenCL. Nah, dimanapun itu, lebih baik kalian pilih di kuda. Kenapa? Ini itu cycle render device. Jadi kalau kalian menggunakan cycles, kalian bisa mengoptimisasikan VGA kalian untuk merender lebih baik lagi. Karena rata-rata VGA mempunyai nilai kuda, dan kuda itu yang akan bisa mempergampang render kalian atau mempercepat render kalian menggunakan cycle. Maka kalian pilih di kuda, lalu pilih VGA kalian apapun itu. Nah, bagusnya Blender sekarang itu kalian bisa merender dengan dua sekaligus, VGA dan CPU sekaligus dipakai. Sedangkan dulu tidak. Dulu itu kalian hanya bisa salah satu, antara CPU kalian pakai untuk render atau VGA kalian pakai untuk render. Kalau begitu sia-sia kan salah satunya. Kalian punya VGA sama CPU yang benar-benar tinggi, tapi ketika render kalian cuma bisa pakai VGA. Nah, bagusnya Blender itu kalian bisa pakai dua-dua sekarang. Nah, jadi bisa jauh lebih cepat lagi. Seperti di sini saya bisa pilih juga Intel Core i7 saya untuk dipakai merender. Jadi ketika kita merender maka dua-dua terpakai. Nah, itu pentingnya. Lalu di sini ada undo steps. Nah, kalau kalian punya RAM yang banyak, kalian bisa naikin nih undo stepnya. Nah, jadi ini itu ketika kalian tekan Ctrl Z. Jadi ketika kalian tekan Ctrl Z, seberapa jauh sih kalian bisa balik undo? Nah, memori yang disimpan itu seberapa banyak yang bisa kalian kembalikan. Nah, undo memory limit. Nah, ini ketika kalian udah undo, kalian mau balik lagi, nggak jadi undo-nya, inilah dia memory limitnya. Nah, seberapa banyak sih? Nah, ini semua makin besar RAM kalian, makin banyak bisa kalian buat, kan gitu. Begitu juga dengan yang ada di settingan-settingan ini. Nah, di bagian sound sih saya sendiri masih kurang soal sound, tapi ini standarnya untuk sound, dan ini sudah cukup bagus, kan gitu. Nggak perlu banyak yang kalian atur. Soalnya Blender juga bisa dipakai untuk mengedit suara, mengedit film, ataupun video kita bilang. Nah, itu bisa. Kenapa ada di sini pilihan sound. Lalu ada save dan load. Nah, ini tuh untuk auto save-nya Blender. Nah, apa saja yang di save, apa saja yang berapa lama sekali dia bakalan nge-save. Nah, ini untuk auto save-nya Blender. Ini penting nih, tapi standarnya saya sudah cukup bagus. Hampir nggak ada yang perlu kalian ganti di sini untuk awal. Lalu ada file path. Ini tuh kalau kalian mau nambah font, kalau kalian mau ngasih output rendernya secara otomatis tanpa perlu diatur setiap kali kita mau ngerender, itu bisa di sini. Tapi saya sih selalunya nggak pernah atur apapun di sini. Soalnya setiap kali mau render juga saya pasti punya folder khusus yang saya mau terpisahkan gitu. Setiap project punya foldernya masing-masing, kan gitu. Nah, jadi untuk setting mungkin udah bisa kalian save nih setelah apapun yang kalian ganti. Save, lalu matikan, udah selesai ngebahas soal setting. Tapi saya mau nunjukin juga beberapa hal lagi yang bisa dikategorikan sebagai setting. Dalam file, kalian bisa lihat di sini kalian bisa buka hal baru, general kah, maka don't save, kalian akan kembali ke scene awal. Nah, atau kalian bisa tekan shortcutnya Ctrl N untuk buat dia untuk membuka file baru. Nah, kalau saya aktifin kembali screencast, Ctrl N untuk membuka file baru. Nah, lalu ada open. Nah, pasti kita udah tau lah apa itu open kan. Nah, shortcutnya ini nih, ada nampak nih di samping shortcutnya. Ctrl O, Shift Ctrl O untuk open recent. Nah, ini recent nih. Recover, kalau kalian tiba-tiba nge-crash Blender ketika kalian mengerjakan project, kalian bisa recover menggunakan last season atau auto save yang sudah di save sama Blender, itu bisa. Lalu save dengan Ctrl S, standar. Save as, Shift Ctrl S, standar. Jadi kalau kalian lupa shortcutnya, kalian bisa menggunakan file untuk nge-save ataupun open. Nah, dan bisa juga untuk melihat shortcutnya sendiri. Lalu ada link dan append. Apa sih link dan append? Link dan append ini gunanya ketika kalian mau mengambil objek dari file Blender yang lain. Nah, kalian udah ada nih ngebuat kursi di salah satu file Blender. Nah, sedangkan kalian buat file baru untuk membuat sebuah kamar. Tapi kalian kan nggak mau buat kursi lagi ulang. Kalian tinggal link dari file Blender yang sudah ada kursinya. Lalu ada import dan export. Nah, ini untuk mengambil file dari luar Blender. Nah, contoh di import,
itu kita ada Collada, ABC, BVH, ini biasa untuk hasil animasi motion capture. Lalu ada SVG untuk logo basicnya, kita dapat SVG-nya logo, kita tinggal ekstrak jadi logonya. Lalu ada FBX standarnya, begitu juga dengan OBJ. Nah, ini apa sih semuanya? Mungkin kalau jelasin satu-satu, ini kan di bagian import export ya. Mungkin bisa dibuat video khusus. Tapi standarnya ini itu file-file yang bisa kalian masukin dari luar. Seperti OBJ dan FBX itu file 3D, kalau kalian download rata-rata kalian dapat dalam bentuk FBX dan OBJ. Nah, selanjutnya di ekspor. Kalian bisa membuat objek yang sudah ada di Blender untuk dimasukin ke software lainnya dengan cara ekspor kan gitu. Ke apa? Adalah ini dia semua. Hampir sama dengan import pilihannya. Nah, lalu ada external data. Kalau kalian sudah masukin beberapa tekstur ke file Blender kalian ataupun material di file Blender kalian ini, tekstur tersebut kan masih berada di luar file Blender kalian, berada di folder komputer kalian. Ketika kalian copy file Blender kalian, pindahkan ke device lain, laptop ataupun komputer lain, ketika kalian buka, tekstur itu kan nggak akan muncul, soalnya tekstur itu nggak ada di Blender, tapi adanya di komputer kalian. Dengan external data ini, kalian bisa pilih untuk pack all to Blender, maka semua tekstur-tekstur yang tadinya ada di luar otomatis akan dimasukin ke Blender. Nah, jadi sekarang file Blender bakal agak besar mengikuti jumlah tekstur yang dimasukin. Tapi ketika kalian copy Blender kalian, file Blender kalian, lalu pindahkan ke komputer lain dan kalian buka, maka otomatis tekstur itu bakalan tetap ada. Itu gunanya. Dan yang lainnya sih sama ya, quit, default, itu semua. Nah, lalu ada di pilihan render. Nah, ini kita mungkin lebih banyak ngebahas gimana caranya render dan apa itu render. Jadi kita ngebahas soal kamera dan render. Nah, ada juga linknya di bawah karena kita sudah ngebahas soal kamera dan render kan gitu. Nah, render image untuk render foto, render animation untuk render animasi, itu dasarnya jelas di nama kan gitu. Terus ada window. Nah, ini kalau kalian mau membuat window baru. Nah, ini di setiap software pasti ada sih pembahasan soal window dan help. Ini dua yang paling standar. Oke lah, mungkin untuk soal setting sampai sini aja, kita bisa lanjut mempelajari soal yang lain. Nah, kita udah selesai nih. Enak kan tutorial yang tadi? Kalau kalian mau lebih banyak, pastiin kalian cek YouTube kita. Atau tunggu aja, kita akan terus upload video yang baru. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan, pastiin kalian like, subscribe, dan tekan tombol bell iconnya. Jadi kalian nggak akan pernah ketinggalan update video baru kita. Oke? Bye!